Selamat pagi para Pukaters dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hal pengabulan doa. Rekan-rekan, apakah kalau kita berdoa, doa kita selalu dikabulkan? Nah, ini yang akan kita bahas. Untuk itu, saya akan mengambil dari bacaan yang ada di dalam Alkitab, yaitu Matius 7 ayat 7 sampai 11. Bunyinya demikian. Hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi memang dari ayat 7 sampai ayat 7 ini kita disuruh meminta, kita disuruh mencari, kita disuruh mengetok. Tetapi nanti Tuhan yang akan memberikan dengan caranya sendiri. Saya lanjutkan ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan kepadamu yang baik kepada yang meminta kepadanya. Itulah janji Tuhan, kan pria Katolik. Nah, jadi kita diminta memang meminta, mengetok, mencari. Nanti Tuhan akan memberikan. Tentu saja Tuhan akan memberikan dengan cara Dia. Ingat dalam doa kita juga di dalam gereja kan, terjadilah seturut kehendakmu. Ya, jadi kita memang meminta, tapi yang memberikan itu adalah kuasa Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Dia. Kalau kita lihat, Tuhan akan menjawab doa kita dengan 3 cara. Cara yang pertama, Dia akan mengabulkan apa yang kita minta. Dalam cara yang pertama ini seringkali banyak orang bilang, wah ini mukjizat, wah ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi memang kalau kita meminta, Tuhan akan memberikan, tetapi memang tidak selalu. Selalu bisa terjadi pada saat itu juga. Ya, kita meminta doa kesembuhan waktu kita mendoakan orang sakit. Tiba-tiba bila Tuhan mau, orang itu segera sembuh. Kita bisa meminta kepada cuaca, kepada alam agar hujan dihentikan. Nah, tiba-tiba hujan bisa berhenti. Itulah kehendak Tuhan. Dan cara yang kedua, Tuhan akan menjawab doa kita, akan Dia kabulkan. Tetapi bukan saat ini, nanti. Mungkin besok, lusa, tahun depan. Nah, itu adalah Tuhan yang menentukan. Jadi tugas kita adalah tetap setia untuk mendoakan hal tersebut. Misalnya untuk mendoakan agar orang itu segera sembuh. Kita terus mendoakan. Nanti Tuhan akan memberikan jawaban pada saat yang tepat. Itu adalah waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, mungkin Tuhan akan menjawabnya dengan menggantikan permohonan kita itu dengan yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, suatu saat anak kita yang masih kecil, yang kita sayangi, meminta sesuatu. Misalnya, Papa, saya minta alat pukul. Untuk apa? Untuk memukul tuh anak tetangga yang sudah menggoda saya, yang sudah memukuli saya. Apakah Anda akan mengabulkan doa permohonan anak tersebut? Tentu saja Anda punya pertimbangan lain. Sebagai orang tua kita punya berpikiran yang jauh lebih bijak daripada anak kita. Mungkin kita akan menjawab, tidak nak, kamu nggak boleh
membalas pukulan dengan pukulan. Udah lupakan itu saja. Marilah papa ajak kamu ke warung sebelah, kita makan. Atau marilah kita lihat jalan-jalan, kita mau beli mainan dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang tua kita memberikan sesuatu yang lebih baik daripada hal itu membuat anak kita menjadi berdosa. Itulah yang dikatakan Tuhan juga akan memberikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Karena mungkin hal itu akan membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh. Jadi rekan pria Katolik, Tuhan akan mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Yang pertama langsung dikabulkan. Yang kedua nanti, waktunya bukan sekarang. Yang ketiga akan digantikan dengan yang lebih baik. Nah, kita percaya sebagai orang beriman bahwa yang diberikan Tuhan itulah yang lebih baik dan lebih cocok buat kita. Tugas kita adalah terus mendoakan doa permohonan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah semua terjadi menurut rencananya. Karena kita percaya rencananya itu indah dan lebih baik daripada yang kita pinta. Terima kasih para rekan pria Katolik. Nah, kiranya permohonan kita ya selalu dikabulkan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.